Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama lagi dengan Bu Ulfa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar bersama pembelajaran ke-5, yaitu tentang keteladanan Rasulullah SAW. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Agama Islam kelas 6, pembelajaran 5, keteladanan Rasulullah SAW. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5. Tetapi pada hari ini Bu Ulfa akan fokus membahas poin A, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW nomor 1 dan 2. A. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. 1. Nabi Muhammad SAW Al-Amin, orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW sejak kecil menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Nabi Muhammad sangat jujur dalam berdagang. Sifat terpuji Nabi Muhammad juga ditunjukkan pada saat peletakan Hajar Aswad. Berikut adalah kisah peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, mereka berselisih menentukan kabilah mana yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Setiap kabilah merasa lebih mulia dan lebih berhak melakukan seremoni bergengsi ini. Tak kunjung disepakati, 4 kabilah ini nyaris bentrok angkat senjata. Muhammad muda kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam mendamaikan pertikaian. Muhammad menawarkan solusi cerdas. Beliau melepas sorban dan menghamparkannya di tanah. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di atas hamparan sorban, lalu mempersilahkan para tokoh kabilah di Mekah untuk memegang ujung sorban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama ke tempatnya semula. Ini merupakan jalan keluar terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani bersama sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk belanja, ada sisa uang pembelian harus dikembalikan kepada orang tua. Kenapa? Karena jujur merupakan pangkal kebaikan. Kemudian selanjutnya, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW nomor 2. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Pada zaman jahiliyah dulu, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya yang bernama Fatimah yang masih balita sambil tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain.
Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, yang artinya berikut ini. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yaitu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berlaku jujur, dan yang kedua yaitu sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita semua bisa meneladani sifat perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.